Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du, kepada bapak-bapak pembina daripada yayasan dan juga bapak penasihat perguruan, bapak para badal setanah air, Bapak Ketua Umum Yayasan Darul Ismuhaq beserta anggota, Bapak Ketua Umum ya Perguruan Naksabandi beserta anggota. Singkatnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat jemaah perguruan Tauhid Naksabandi yang mengikuti zikir online rahimakumullah. Terlebih dahulu kita sama-sama manjatkan rasa puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah, inayah serta izinnya pada kesempatan ini kita dapat hadir di majelis zikir Perguruan Tinggi Naksabandi melaksanakan kewajiban rutin kita dan sekaligus kita melaksanakan acara Nisfu Sya'ban, menyambut Nisfu Sya'ban. Semoga Nisfu Sya'ban ini ada berkahnya dan dapat keridhaan daripada Allah SWT. Amin. Dan juga kita tak lupa menyampaikan salawat dan salam kepada junjungan alam, junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Atas bimbingannya, petunjuk serta syafaatnya kita harapkan moga-moga kita dapat mengikuti, mentaatinya secara zahir dan batin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'mat Allah. Singkat saja bahwa malam Nisfu Sya'ban sebagaimana biasa kita lakukan adalah merupakan acara inti atau pokok di dalam wadah perguruan kita ini dalam rangka kita menyambut ya daripada almarhumah daripada ibu bapak kita, syarikul warisin kita. Bagi jemaah yang sudah memahami, mengalami spiritual masih akan merasakan demikian ya. Tapi kalau tidak, penting juga harus mengikutinya dulu untuk merasakan, untuk mengalaminya. Ya, kenapa? Supaya tidak ada bantahan, tidak ada keraguan di dalamnya. Dan itulah merupakan perjalanan ya daripada mereka-mereka yang masih ada di alam roh atau alam barzakh. Ya, sehingga pada kesempatan ini diberi kesempatan untuk berkunjung ya. Nah, itu siapapun ya tanpa kecuali sebenarnya. Namun demikian tidak semua yang mengerti, yang paham apa yang kita perbuat di saat ini ya, saat itu ya, kita menyambutnya ya, rasa syukur kita kepada yang mendatangi kita dan juga kita berikan hadiah buat mereka supaya mereka ya senang melalui wasilah ya, sholat kita, zikir kita, ibadah-ibadah kita ya. Itu yang membuat menyenangkan dia. Terlebih-lebih doa yang kita khususkan ya kepada mereka almarhum yang syafaat ibu bapak. Kita tidak bisa sebutkan ya satu persatu. Maka menyebutkan atas nama ibu bapak dan syarikul warisin itu sudah mencakup ya, sudah ya memperolehnya ya, tanpa kita harus sebut sebenarnya. Namun karena beberapa jam ini ada hajat ya, itu maka kita sebutkan supaya ada rasa kebahagiaan, kesenangan ya, ada rasa kegembiraan ya, ada kehususan doa di situ ya. Dan kemudian bahwa Nisfu Sya'ban sesungguhnya bahwa kita adalah diminta untuk memperbanyak amal ibadah kita, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita ya. Dan juga di saat ini juga kesempatan kita
kelalaian kita, kelemahan kita, keunsuran kita, di sinilah kita perbaiki. Nah, kita dari kesalahan-kesalahan, kehilapan dan sebagainya, di saat inilah Allah memberi kesempatan kita untuk memperbaiki, untuk kembali dalam iman, kembali dalam amal kita. Ya. Kemudian adalah di mana di saat ini juga adalah kita dimudahkan ya, ada diijabah ya, apa permohonan kita. Itulah kalau urusan rezeki misalnya, kesehatan misalnya, atau dalam urusan-urusan yang privat sekali ya tentang itu, sehingga Allah memberi ya, memudahkan ya, memperlancar ya permohonan kita, permintaan kita. Dan banyak di antara jemaah-jemaah kita dalam kondisi yang berbagai macam kondisi yang dialami. Mungkin dalam sisi ya ekonomi misalnya, kesehatan misalnya sebagainya. Dan sehingga dalam prosesnya ini akan dimudahkan ya, akan dipercepat. Ini luar biasa. Makanya di diskusi ini banyak hal yang kita peroleh ya. Makanya kalau kita punya kesempatan sehingga kita tidak menyempatkan diri adalah suatu kerugian. Punya kesehatan tapi kita tidak mau melakukan hal-hal yang istimewa, yang baik, nah, kita ketinggalan nanti ya. Nah, kita tidak memperoleh sesuatu hal yang terbaik ya insya Allah. Oleh sebab itu pada waktu-waktu yang baik ini kita harus pergunakan, jangan sampai kita lepas, kita lalai di situ. Nah, inilah sebagai kebanggaan daripada keluarga-keluarga yang sudah meninggal, sebagai kebahagiaannya di situ ketika disambut oleh anak-anak yang masih hidup. Karena mereka juga berdoa mendoakan kita supaya kita panjang umur, murah rezeki, kemudian kita diberikan kesehatan. Itu bayangkan enggak sebagaimana mereka harapkan. Sebegitu luar biasa, tapi tidak, kalau tidak dan sebaliknya, dan supaya kita merasakan sebagaimana yang beliau rasakan. Bayangkan enggak? Nah, itu jangan sampai kita ya mengalami seperti itu. Itulah sebabnya kita karena kelalaian kita, perhatian itu, sehingga kesulitan yang kita peroleh. Kan doa-doa daripada ibu bapak kita kan lebih diijabah ya, lebih cepat, lebih diperhatikan itu. Itu sebabnya perhatian kita terlebih-lebih kepada ibu bapak kita yang sudah meninggal atau walaupun yang belum, kan begitu. Tetap ya kita doakan dalam hal-hal yang baik. Itu sebabnya sebenarnya ini merupakan nasihat-nasihat yang selalu kita sampaikan supaya apa sih yang kita harus perbuat di saat momentum ini. Nah, itu maka kita isi dengan peramalan-peramalan yang paling istimewa, yang paling khusus terkait tentang perguruan itu adalah zikir ya, baik zikir sir maupun jahar. Nah, sebab itu kita memulainya tadi ba'dal maghrib sampai qabla isya. Kemudian kita sambut lagi dengan zikir ya, jaharnya. Kan luar biasa sebenarnya. Di wasilah amal ini yang mereka peroleh itu langsung kepada ibu bapak kita mereka. Itulah membuat menyenangkan. Nah, semoga Allah membukakan hati kita, diberikan hidayah, Allah memberikan kasab ya untuk difriatkan bagaimana keberadaan beliau-beliau itu, kan begitu kan. Supaya kita dapat buktikan ya, dapat kita saksikan keberadaan mereka, supaya hanya tidak mendapatkan hanya ceritanya, kan begitu. Apa yang harus kita perbuat? Kita harus lebih menekun diri ya, lebih kita bermusyahadah gitu. Ya tetap pandangan kita sesuai dengan yang kita tunjukkan. Itulah ilmunya ya, caranya jalan kita, bukan dengan cara yang lain ya. Tapi kalau paling tidak bisa nanti Allah, kalau kita bermohon ya, Allah memberi jalan, memberi satu kasab itu lewat mimpi ya. Tidak mesti harus lewat jahar atau syir ya. Lewat mimpi pun juga bisa terjadi demikian kan. Salah satu jalan Allah kasih kemujizatan, kekeromahan atau satu penglihatan batin itu karena untuk melepaskan bawah sadar kita ini kan membutuhkan satu proses yang lama ya itu semua. Tapi kalau dalam mimpi itu kan dengan sendirian di situ ya, dalam bawah sadar kita lebih cepat gitu ya. Makanya kita bisa tasawuf ini ya, luruskan minta permohonan di situ ya. Nah, jadi itulah tata cara kita kalau kita ingin merasakan, ingin mengalami, ingin melihat sejauh mana apa yang
yang kita perbuat itu kita sampai apa enggak, diterima enggak, kan seperti itu ya. Jadi sehingga kita tidak lagi ada keraguan-raguan di dalamnya, kan gitu ya. Ya sekali lagi bahwa Nisfu Syaban ini adalah merupakan momentum kita untuk memperbanyak amal ibadah kita ya. Itu terus sampai Lebaran Topat itu ya. Dan juga ini adalah sebagai untuk menyambut Ramadan. Makanya Nabi pada bulan Syaban ini Nabi banyak melakukan amaliyah-amaliyah dan kemudian di siang harinya beliau berpuasa. Maka salah satu bulan yang paling banyak Nabi lakukan berpuasa itu adalah pada bulan Syaban. Ya, itu sebagai bulan penyambutan ya, sehingga nanti ketika berhadapan dengan bulan Ramadan kita sudah siap siaga, kan santai ya, tenang kita hadapi. Tidak kita akan merasa kesulitan karena sudah berlatih dari sebelumnya ya. Dan juga untuk nanti pada penutupan Lebaran Topat itulah yang perlu juga kita hadir di situ ya, sebagai penghantarannya di situ ya. Nah, ini sebagai penyambutan nanti pada Lebaran Topat itulah penutupannya ya, penghantarannya, sehingga daripada beliau-beliau ini yang telah mendahului kita itu menjadi kegembiraan buat dia, kesenangan buat, kebahagiaan buat dia, kan itu ya. Itu. Ya mungkin itu saja untuk sementara penjelasan terkait tentang nisfu Syaban. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.